Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan Celucu Stand dalam Bincang Sepak Bola. Tentu saja pada hari ini Anda berjumpa kembali dengan kita yang akan selalu membincangkan, memberitakan berita-berita seputar sepak bola Timnas Indonesia. Dan hari ini sesuai janji kita tadi pagi, bahwasanya di pertemuan sore ini, di segmen yang sore, kita akan juga memprediksi bagaimana jalannya pertandingan nanti malam saat Timnas Indonesia menghadapi Lebanon dalam FIFA Matchday September 2025. Karena pertandingan yang sudah kita prediksi saat Indonesia menghadapi Cina Taipei, dan itu hampir benar-benar terjadi sesuai dengan prediksi yang sudah kita berikan pada waktu sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama, bolehkah Anda untuk memberikan like dan subscribe kepada channel ini agar channel ini tumbuh menuju 100.000 subscribers. Jangan lupa setelah itu Anda akan mendapatkan berita-berita update ataupun konten-konten yang selalu tayang tiap harinya dari kita. Dan jangan lupa berikan kritikan dan saran kepada kita agar kita bisa tumbuh dengan baik dengan kritikan dan saran dari Anda. Baik rekan-rekan semuanya, kita akan langsung membahas bagaimana jalannya pertandingan nanti malam saat Indonesia menghadapi Lebanon. Baik, seperti yang sudah kita jelaskan tadi pagi, Indonesia tentu saja formasinya yang akan digunakan adalah 4-3-3 sesuai dengan apa yang sudah dimainkan oleh Patrick Kluivert saat menghadapi Cina Taipei. Jadi rasa-rasanya Patrick Kluivert sudah mantap dan yakin dan nyaman dengan formasi 4-3-3 ini. Apakah nanti pemain-pemain juga bisa mencerna dari skema yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert? Oke, penanganan yang cukup bagus ya oleh pelatih fisik Timnas Indonesia. Saya rasa ini kerja yang meningkat dari pelatih Timnas fisik ya. Bagaimana fisik Timnas kita bisa powerful, bisa bulat ataupun 100% ketika kita saat menyaksikan dari pertandingan melawan Cina Taipei itu. Fisik pemain itu benar-benar bagus, kecepatannya bagus, pressingnya bagus, dan kita apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelatih fisik Timnas Indonesia. Nah, bagaimana jalannya pertandingan yang akan nanti malam berlangsung? Oke, karena formasi yang digunakan adalah 4-3-3, maka seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya, bahwasanya di tengah itu nanti akan ada Tom Hea. Dia akan mengejar ataupun membuat sebuah rangkaian serangan, baik itu dari tengah, kemudian dari belakang, bahkan hingga depan. Jadi kalau kita boleh katakan, Tom Hea akan menjadi sumber dari semua serangan yang ada di Indonesia kepada Lebanon. Nah, bagaimana ketika Tom Hea nanti akan melakukan sebuah skema serangan dari tengah, dari belakang, ataupun langsung ke depan? Kalau itu gagal, nanti formasinya akan beralih ke Ricky Kambuaya. Jadi dia akan menggantikan posisi di mana ketika Tom Hea mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari pemain Lebanon, maka Ricky Kambuaya akan mengambil alih tugas dari Tom Hea. Kemudian bagaimana kita bisa memiliki seorang winger di depan, ada Ragnar dan juga Miliano Jonathan, yang tentu saja kalau dua pemain ini sudah kita tahu ya, Ragnar itu bisa melakukan penetrasi ke depan, Miliano juga bisa melakukan penetrasi ke depan. Ragnar larinya kencang, Miliano larinya kencang, sedangkan Mauro Zylstra ini adalah top striker yang bisa dengan peluang yang sekecil apapun dia bisa menghasilkan gol. Nah, dari kemungkinan jalannya pertandingan, maka saya katakan adalah permainan dari sisi sayap ataupun dari tengah itu sangat akan menonjol pada pertandingan nanti malam. Kenapa?
Di tengah itu ada Tom Hee yang akan selalu menjadi mercusuar serangan timnas Indonesia, di mana pemain-pemain membawa bola pasti semua bola akan diserahkan kepada Tom Hee agar dia bisa mengkreasikan serangan. Bagaimana, apakah dengan short pass ataupun dengan long pass, kita nanti akan menyaksikan bagaimana Tom Hee melakukan itu dengan cermat, karena dia bisa melihat pemain-pemain yang sudah bersiap ataupun dia mendapatkan ruang yang kosong dalam tiap bidangnya, ataupun dia di mana, di winger ataupun di striker ataupun dia rekannya di lini tengah. Nah, kemudian kalau Tom Hee itu mendapatkan marking yang ketat, maka di sana ada Ricky Kambuaya yang akan seperti biasa. Kalau Ricky Kambuaya itu tipenya adalah dia langsung menuju ke depan. Dia bukan seorang tipe yang bisa mengkreasikan serangan. Ini Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya kalau nanti Tom Hee mendapatkan marking yang ketat dari pemain Lebanon, maka bola itu akan diarahkan bagaimana caranya, entah itu lewat back dulu baru ke Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya akan membawa ke depan. Biasanya dia menyisirnya ke sisi kiri pertahanan. Kemudian karena dia menyisir di sisi kiri, maka Ragnar pun akan menuju ke tengah ya, untuk di depan gawang bersama menemani Mauro Silva. Di sana kalau dia bisa mengumpan, maka di sana ada Emiliano Jonathan, Mauro Silva dan juga Ragnar, yang siapa yang bisa punya peluang yang cukup bagus untuk mencetak gol. Dan di di luar kotak penalti juga menunggu kalau ada bola rebound, maka Joey Pelupesi sudah dilatih bagaimana dia untuk melakukan tendangan jarak jauh langsung ke depan, masuk ke gawang lawan. Itu jadi pola permainan yang akan dimainkan oleh timnas Indonesia seperti itu ya. Bagaimana peran dari winger? Nah ini ya, winger kita punya kekuatan yang cukup luar biasa. Ada Ragnar dan juga Emiliano Jonathan. Jadi Patrick Kluivert akan memberikan peluang ataupun waktu yang cukup banyak kepada Emiliano dan Ragnar ini untuk melakukan bagaimana penetrasi ataupun mengajak sprint back Lebanon itu dalam permainan yang mereka sudah skemakan oleh Patrick Kluivert. Usahanya adalah membuat back kanan atau back kiri, back sayap kanan atau kiri itu lelah dengan mengejar dua pemain yang cukup lincah dan cukup cekatan ini. Nah, dari pola-pola permainan yang sudah dimainkan itu, maka Tom Hee punya peluang yang cukup besar untuk dia merasa ke depan. Dia bisa menendang dari luar kotak penalti, ataupun dia bisa memberikan bola itu kepada Mauro Silva, ataupun bola itu kepada Ricky Kambuaya yang dia bisa melakukan shooting di luar kotak penalti. Nah, bagaimana peluang yang bisa dimainkan? Tentu saja sesuai dengan match fitness. Saya yakin ini match fitness pemain Indonesia cukup bagus, dan bagaimana kecepatan pemain nanti akan permainannya menjadi cepat seperti yang kita saksikan saat Indonesia menjamu Cina Taipei. Ini sudah terpola. Rasanya timnas Indonesia sudah nyaman di posisi 4-3-3 dengan strategi yang sudah kita jelaskan ya. Nah, Kelvin Verdonk dan juga Kevin Dijk bagaimana Om? Ya, ini Kevin Dijk dan juga Kelvin Verdonk ini dia juga akan membantu serangan, tetapi serangannya itu dia mungkin akan bisa langsung memberikan sebuah umpan silang yang cukup bagus, ataupun dia melakukan tik-tak bersama Emiliano Jonathan atau Ragnar Oratmangun. Untuk Kelvin Verdonk, kalau JXS bersama Emiliano Jonathan, kemudian dia menuju ke sisi tengah lapangan di lapangan ataupun di pertahanan Lebanon. Dan itu tentu saja banyak peluang yang akan dia dapatkan, entah itu dengan shooting langsung ataupun dia bisa memberikan bola itu kepada dua winger kita ataupun striker kita, atau bahkan dia bisa juga memberikan bola kepada Ricky Kambuaya, bahkan juga Tom
He untuk melakukan sebuah syuting. Demikian tadi prediksi jalannya pertandingan saat nanti malam timnas Indonesia akan menjamu ya dalam FIFA Matchday Lebanon dalam FIFA Matchday 2025 ini. Tentu saja harapan kita skor yang akan dihasilkan juga di atas 2 gol. Saya rasa di atas 2 gol dengan kemenangan yang meyakinkan atas Lebanon. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang positif saat Indonesia menjamu Lebanon. Demikian tadi prediksi yang bisa kami berikan, dan saya Jil Cusen dari Jakarta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.